بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أسأل الله أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا بما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، الحمد لله، في هذا المساء المبارك نستطيع أن نلتقي مرة أخرى لنستمر دراستنا وتعلمنا للكتاب دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها. نرجو الله أن يسهلنا وأن يباركنا في تعلمنا هذا، آمين. الحمد لله، الحاضرات 3 طالبات. أهلا وسهلا. yang baru bergabung Bu Febri. Aftahullah alaik. Ahlan wa sahlan. Ya Ustaz. كنا في لقائنا الماضي بالأمس دخلنا في الدرس 18. Di pertemuan kita yang lalu kita sudah mulai masuk ke pelajaran ke-18. Alaysa kadzalik? Bala. تعلمنا بالأمس الدرس 8 فيه 3 مباحث. Di dalamnya ada 3 poin pembahasan. المبحث الأول الاسم المثنى، والمبحث الثاني هذان وهاتان هما اسم الإشارة للمثنى. ثم تعلمنا أيضا عن اسم استفهام كم. Ism muthanna ini adalah salah satu dari pembagian ism berdasarkan jumlahnya. Dalam bahasa Arab, ism berdasarkan jumlahnya dibagi menjadi 3. Ada ism mufrad, yaitu kata tunggal kalau dalam bahasa kita. Ada ismul muthanna ini, yaitu kata yang menunjukkan double, ganda atau 2, baik mudzakkar maupun muannats. Ada juga ismu al-jam'i, ismul jama'. Nah, kalau jama'. Sedangkan mufrad, sejak di semester 1 kita mengenal mufrad terus. Kemudian di semester 2 kita dikenalkan mulai bentuk jama' di awal-awal kemarin, ya kan ya Bu ya? Dan di sini di bab 18 ini kita dikenalkan dengan ism muthanna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan Bu Nur Hayati, kaifa haluk? Alhamdulillah, Nabi khair Ustaz. Alhamdulillah. Tahun baru lebih semangat ya insyaallah. Iya Ustaz, kemarin lupa karena ada acara masak-masak jadi lupa. Masyaallah. Allah hafadzana jami'an. Sama tetangga Ustaz. Nah. Jadi lupa udah sore aja. Afwan Ustaz. Nah, saya setelah marana. Baik. Jadi ism mutsanna ini menunjukkan double atau ganda atau 2 gitu ya. Dan cara merubah bentuk mufrad menjadi mutsanna itu mudah sekali. Bagaimana kemarin Ibu-ibu sekalian? Alif dan nun. Tinggal ditambahkan di belakangnya, di belakang ism ini alif dan nun. Baik mudzakkar maupun muannats. Kalau mudzakkar misalnya di sini daftarun ditambah alif dan nun jadi daftarani. Ingat nunnya selalu kasroh Ibu sekalian. Berbeda dengan bukan majrur sebenarnya. Ini bukan tanda jar kasrohnya. Tapi memang nun ism mutsanna itu selalu kasroh seperti ini. Dan tanda i'rabnya bukan harokat lagi kalau ism mutsanna. Jadi seperti jamak mudzakkar salim, mirip, ada kemiripan. Kalau jamak mudzakkar salim itu ditambah waw dan nun di belakangnya. Dan nunnya itu selalu fathah. Fathah itu bukan tanda nasab. Nanti tanda i'rabnya tidak menggunakan harokat lagi, tapi menggunakan huruf. Ya kan Ibu ya?
Kalau di jamak mudzakkar salim kemarin, kalau marfu tandanya waw. Kalau mansub atau majrur tandanya ya. Mu'minuna bisa berubah menjadi mu'minina. Kalau di sini ism mutsanna. Ism mutsanna itu nunnya selalu kasroh. Itu bukan kasrohnya itu bukan tanda i'rab. Tanda i'rabnya menggunakan huruf juga, yaitu alifnya itu. Kalau marfu tandanya alif. Daftarani. Kalau misalkan majrur atau mansub tandanya ya, jadi daftaroini. Gitu ya. Jadi yang berubah alifnya saja. Daftaroini, ro-nya tetap fathah, nunnya tetap kasroh. Untuk ism mutsanna juga sama sebenarnya caranya. Afan, ism muannats. Jangan sampai ketukar ya Ibu sekalian. Musanna, muannats. Muannats, musanna. Baik. Nafidah. Contohnya di sana nafidah. Nafidah di sini muannats. Ada tak marbutah di belakangnya. Kalau kita ingin merubahnya menjadi musanna, caranya sama. Kita tambahkan alif dan nun di belakangnya. Hanya saja ada penyesuaian. Apa penyesuaiannya? Tak marbutahnya itu berubah menjadi tak maftuhah dan disambung langsung dengan alif. Begitu kan Ibu? Jadi nafidatani. Ini pertama yang kita pelajari kemarin. Insya Allah tidak ada kendala Ibu ya. Alhamdulillah, nastamir. Kemudian di halaman berikutnya kemarin kita mempelajari tentang ism isyarah lil mutsanna. Kata tunjuk untuk mutsanna. Ini kata tunjuk ism isyarah lil qarib, untuk dekat dulu. Untuk dekat. Yang maknanya kalau dalam bahasa kita ini. Baik. Kalau untuk mufrad, kita tahu ism isyarahnya itu hadza untuk mudzakkar, hadhihi untuk muannats. Dan jamaknya haula'i, ya kan Ibu ya? Tapi untuk musanna bagaimana? Kalau untuk musanna, mudzakarnya pakainya hadzani. Ada sisi kemiripan di sana. Itu tambahan alif dan nun di belakang, ya kan Ibu? Nah, hanya saja alifnya kan sudah sebelumnya sudah ada alif, jadi nggak mungkin double alif. Jadi satu alif yang dipakai. Jadi hadzani, hadzani daftarani misalnya kemarin. Hadzani daftarani. Jadi kalau yang ditunjuk musanna, maka ism isyarahnya juga menggunakan musanna. Untuk muannats bagaimana? Ini kan hadzani mudzakkar. Untuk muannats bagaimana? Jadinya hatani, bukan hadhihi, tapi hatani. Hatani. Ini ism isyarah lil qarib muannats. Misal di sana hadhihi nafidatun, jadi hatani nafidatani. Jadi dua ini hadani dan hatani ini adalah dua ism isyarah untuk musanna, untuk kata musanna, ganda atau double. Muhadani lil mudzakkar, hatani lil muannats. Hal min soal? Ada pertanyaan Ibu sekalian? Jadi dua pembahasan awal ini terkait dengan ism musanna. Sedangkan pembahasan berikutnya kemarin kita pelajari kam al-istifhamiyah atau ism istifham kam. Kam ini adalah istifham atau kata tanya. Menanyakan tentang apa? Istifham lil adad, untuk menanyakan jumlah yang belum diketahui sebelumnya. Makanya kalau dalam bahasa kita artinya berapa, ya kan Ibu ya? Berapa? Meskipun nanti ada jenis kam yang lain, nanti insya Allah pada saatnya kita akan mempelajari kam itu ada selain kam untuk pertanyaan, ada juga kam yang untuk mengungkapkan betapa banyak. Seperti di dalam ayat kam min fi'atin qalilatin qalabat fi'atan katsiratan biidznillah, betapa banyak sekelompok kecil manusia bisa mengalahkan jumlah yang lebih banyak biidznillah, dengan izin Allah. Juga di dalam hadis kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal 'atas.
betapa banyak orang yang berpuasa yang tidak mendapatkan apapun dari puasanya illal ju' wal 'atash, kecuali hanya lapar dan Dan haus. dahaga. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semuanya. Sebentar lagi Ramadan Ibu sekalian. Tayyib. Itu kam. Kalau kam di ayat dan hadis itu tadi bukan kam yang ini. Kalau kam tadi istilahnya kam khobariyah. Kalau ini kam istifhamiyah. Jadi ini untuk pertanyaan. Kalau yang di dalam ayat dan di dalam hadis tadi untuk mengungkapkan betapa banyak. Nanti yang itu akan kita pelajari nanti pada saatnya insya Allah di semester 7. Semoga Allah memberikan kemudahan dan keistiqomahan. Ini semester 2 ya. Jadi semester 7. Dekat lah ya, 7 sama 2. Sejauh Ustaz. Tayyib. Kalau ini kam istifham. Kam istifham itu untuk bertanya. Kalau yang tadi tidak bertanya. Kalau ini untuk bertanya. Namanya bertanya itu pasti butuh jawaban. Ya kan Ibu ya? Dan istifham, namanya istifham di dalam bahasa Arab itu selalu letaknya di awal susunan kalimat. Makanya kam istifhamiyah ini selalu di awal susunan kalimat. Dan kita kemarin juga membahasnya bahwasannya setelah kam istifham itu pasti ada tamyiz dan tamyiznya ini selalu mansub bentuknya. Ya kan Ibu ya? Jadi misal di sana kam kitaban indaka. Indi kitabani. Kam kitaban indak. Ini pertanyaan. Makanya butuh jawaban. Indi kitabani. Kam kitaban. Ini kam istifhamiyah. Kemudian kitabannya. Kitabannya bagaimana? Kam kitaban. Kitaban ini adalah hal yang ditanyakan. Itu kedudukannya sebagai tamyiz istilahnya. Dan tamyiz itu selalu mansub. Kita kemarin sampaikan kalau kita udah pahaminya simpel dulu saja seperti itu. Gitu kan Ibu ya? Jangan terlalu jauh, nanti tambah bingung. Yang penting setelah kam itu ada ism mansub. Kedudukannya sebagai tamyiz. Kenapa kok mansub? Karena sebagai tamyiz, sudah gitu saja. Gitu ya. Setelah kam. Karena tamyiz itu fungsinya itu untuk menjadikan susunan itu lebih spesifik. Karena kalau kam itu betul-betul non spesifik. Kam itu menanyakan sesuatu yang belum diketahui, gitu kan ya Bu ya? Tayyib. Kurang lebih seperti itu. Meskipun demikian Ibu sekalian, mungkin kemarin kita tidak menyinggungnya. Tamyiz setelah kam itu pasti ada. Setelah kam itu pasti ada tamyiznya. Meskipun terkadang tamyiznya itu tidak ditulis, tapi terkandung di dalam susunan kalimat tersebut. Misalnya apa? Misalkan pertanyaan, jam menanyakan jam berapa sekarang? Itu biasanya, kam as-sa'atul ana. Kam as-sa'atu al-ana. Seakan-akan tidak ada tamyiz yang mansub di sana. Kam as-sa'atu al-ana. Tapi sebenarnya terkandung di sana takdirul kalam. Memang sengaja dihapus tidak disebutkan. Dan kalau misalkan disebutkan secara lengkap, kam sa'atan as-sa'atul ana. Kam sa'atan as-sa'atul ana. Jadi tamyiznya ini bisa tidak disebutkan seperti itu. Karena mungkin karena ada pengulangan kata. Menghindari pengulangan kata. Kam biasanya prakteknya kam as-sa'atul ana, kam as-sa'atul ana. Aslinya lengkapnya itu kam sa'atan as-sa'atul ana. Sekarang jam berapa gitu ya? Jadi meskipun tidak disebutkan, itu sebenarnya ada tamyiznya. Pasti setelah kam itu pasti ada tamyiz. Gitu ya Bu ya? Dan mungkin bisa juga sebenarnya tamyiz dari kam itu nanti boleh mansub seperti ini, kitaban tandanya fathah. Dalam satu ketika, dalam satu kondisi itu boleh majrur. Boleh majrur. Kalau istifham kam itu diawali huruf jar. Biasanya kalau kita bertanya harga bagaimana? Bikam.
bikam rialan. Bi itu huruf jar ya kan Ibu ya? Bikam setelahnya rialan, boleh kita baca rialan, boleh kita baca rialin. Kalau kamnya itu diawali huruf jar seperti itu. Bikam rialan itu normal seperti biasanya. Boleh juga kita baca bikam rialin. Atau sebenarnya yang penting nggak harus bi. Misalkan fikam, alakam, ilakam. Itu tamyiznya boleh kita baca mansub seperti biasanya, boleh kita baca majrur. Tapi kalau misalkan bingung, ini Ustaz ini ngomongin apa nih? Kalau misalkan bingung, udah saat ini yang penting setelah kam yang merupakan pertanyaan ini setelahnya ada tamyiz mansub, sudah gitu saja Ibu ya. Baik. Hal min soal, ada pertanyaan Ibu sekalian? La yujad. In kana la yujad, nastamir ila as-safha ba'daha. Kita lanjutkan ke halaman berikutnya Ibu sekalian. Hunaka hiwar. Di halaman berikutnya di sana ada hiwar. Wal hiwaru safhatan. Hiwarnya ada 2 halaman. طيب نقرأ هذا الحوار كعادتنا. Kita baca seperti biasa Ibu sekalian. Ana aqra'u wa antunna tukarrirna. Saya baca, ibu mengikuti. Hunaka al-hiwar baina al-mudarris wa tullab. Wa tullab hunaka Muhammad wa Hamid wa Zakaria wa Ibrahim wa Ismail wa Ali wa Yunus. طيب. نبدأ. Alhamdulillah sudah banyak yang hadirah ya. Ahlan wa sahlan ibu semuanya. Bu Ida, Bu Indah, ahlan wa sahlan. طيب نقرأ كررنا بعدي. كم أخا لك يا محمد؟ كم لك يا محمد جيد. كم أخا لك يا محمد؟ ما معنى هذه الجملة؟ Berapa saudara laki-laki kamu ya Muhammad? Ya Muhammad. جيد. Ada berapa saudara laki-laki? Kamu punya berapa saudara laki wahai Muhammad? Gitu ya. Bolehlah. Kadang kita untuk menerjemahkannya itu harus mencari yang pas gitu ya. Di tata-tata gitu, susunan kalimatnya. Tidak masalah gitu, dan itu perlu latihan biasanya. Tayyib, kam akhan. Tayyib, ini pertama sudah langsung contoh dari kam al-istifhamiyah, ya kan Ibu ya? Tayyib. Kamnya ini adalah kam istifham yang merupakan pertanyaan, dan setelahnya di sana ada tamyiz mansub, yaitu akhon. Akhon itu mansub karena sebagai tamyiz. Begitu ya Bapak ya? Dan tanda nasabnya adalah fathah. Tanda nasabnya fathah. Loh Ustaz, itu kok ada alifnya? Naam. Suatu ism kalau ditandai dengan fathatain huruf terakhirnya, maka harus ditambahkan dengan alif. Suatu ism kalau harokat terakhirnya fathatain, maka harus ditambahkan alif. Kecuali kalau huruf terakhirnya adalah huruf hamzah atau huruf tak marbutah. Gitu Ibu ya? Bentar Ustaz, jika Gimana tadi Om? suatu ism jika harokat terakhirnya fathatain, suatu ism jika harokat terakhirnya fathatain, maka harus ditambahkan alif di belakangnya. Kecuali jika huruf terakhirnya, kalau huruf terakhirnya adalah hamzah atau tak marbutah. Gitu Ibu ya? Makanya di sana
Kam akhon. Gitu kan, ya. Akhon, dan di sana ada alifnya. Tayyib, nastamir. Qala Muhammad. Karena ba'di. Li akhun wahidun. Li akhun wahidun. Ma makna? Saudara laki-laki saya satu, hanya satu. Boleh, saudara laki saya hanya satu. Atau, sebenarnya itu terjemah yang bagus. Karena li-nya diawalkan daripada akhunnya. Atau saya punya satu saudara laki. Tapi sebenarnya terjemah tadi dari Bu siapa tadi? Yanti, Ustaz. Bu Yanti. Itu lebih bagus. Gimana tadi? Saudara laki-laki saya hanya satu. Hanya satu. Dari mana terjemahannya? Li punya saya akhun wahidun. Terjemahannya itu dari rangkaian yang dibalik. Ini khobarnya diawalkan. Li itu jar dan majrur. Jar majrur itu gak mungkin mubtada, itu pasti khobar. Khobarnya diawalkan, sedangkan akhun itu mubtada'nya. Kalau rangkaian dibalik seperti itu, di antara faidahnya adalah pembatasan, Ibu sekalian. Pembatasan. Makanya muncul terjemahannya itu dari rangkaian yang dibalik. Saudara lelaki saya hanya satu, gitu ya. Baik. Yang penting gitulah. Bingung, Mama. Nah, nastamir. Kita lanjutkan Ibu sekalian. Karena ba'di. Qala al-mudarris. Wa kam ukhtan laka? وكم أختا لك وكم أختا لك ما معنى؟ Berapa saudara perempuan dan berapa saudara perempuanmu? Dan berapa saudarimu? Lebih singkat. Naam. Thumma di sana ukhtan tandanya fathah, mansub berarti. Kenapa mansub? Karena huruf terakhirnya patah tain, jadi harus ditambah alif belakang. Kenapa mansub? Kenapa tandanya fathah? Kenapa mansub? Karena sebagai tamyiz, gitu kan ya? Karena kedudukannya sebagai tamyiz. Maka mansub itu tandanya fathah. Mansub itu tandanya fathah. Kalau kemarin kan marfu tandanya dhammah. Kalau majrur tandanya kasroh. Ini mansub. Kalau mansub tandanya fathah. Gitu ya, Bapak ya? Iya, Ustaz. Dan di sana harus ditambahkan alif fathatain. Baik, nastamir. Qala Muhammad, li ukhtani. Li ukhtani. Baik, apa makna li ukhtani? Saudari saya ada dua. Saya punya dua saudari atau saudari saya hanya ada dua. Baik. Ibu sekalian, di sana ada contoh dari kaidah yang kita pelajari tidak? Iya, ukhtani. Ukhtani itu apa? Ism muthanna. Ya kan Ibu ya? Ism muthanna. Aslinya kalau mufrad ukhtun. Karena ini muthanna, maka ditambah alif dan nun. Jadi ukhtani. Gitu kan Ibu ya? Baik. Nastamir. Qala al-mudarris. Kam ajalatan lid-darrajati ya Hamidu? Kam ajalatan lid-darrajati ya Hamidu? Marratan ukhra. Sekali lagi Muhammad. Kam ajalatan lid-darrajati ya Hamidu? Kam ajalatan lid-darrajati ya Hamidu? ما معنى هذه الجملة؟ Berapa roda? Berapa roda sepeda? Ada berapa roda sepeda wahai Hamid gitu ya? Ini ngetes nih. Tapi sebenarnya ini cuma untuk memunculkan contoh-contoh dari kaidah yang kita pelajari. Taib, kam ajalatan, berapa roda? Ya. Berapa jumlah roda? Taib. Di sana Ibu sekalian, ini juga kam istifhamiyah. Kam yang pertanyaan.
Dan setelahnya di sana ajalatan itu sebagai tamyiz, makanya mansub ajalatan. Gitu kan ya, Bu ya? Iya. Tapi kalau kita perhatikan di sana tidak ditambah alif di belakangnya, ajalatan. Kenapa? Marbutoh. Karena Tak huruf marbutoh. terakhirnya tak marbutoh, jadi tidak perlu ditambah alif. Gitu ya, Bu ya? Baik. Thumma nastamir. Qala Hamid. Hamid menjawab. Laha ajalatani. Laha ajalatani. Ma makna? Rodanya ada dua. Ada dua. Rodanya Roda dua. sepedanya ada dua. Jayyid. Ajalatani ini juga bentuk muthanna. Aslinya tadi ajalatun, kemudian ditambah alif dan nun untuk menunjukkan muthanna, jadinya ajalatani. Nggak bingung ya, Bu ya? Enggak. نستمر قال المدرس كم عيدا في السنة يا زكريا مرة أخرى كم عيدا في السنة يا زكريا كم عيدا في السنة يا زكريا. ما معنى؟ Ada berapa hari raya dalam setahun? Aid itu hari raya, kan Ibu ya? Iya. Biasanya Aidul Fitri wa Aidul Adha. Aid atau Aidul Adha terkadang juga biasa disebut dengan Aidul Qurban. Baik. Ada berapa jumlah hari raya dalam satu tahun ya? Betul sekali. Kam aidan, berapa hari raya dalam setahun. Kam aidan, aidan ini terletak setelah kam, mansub. Kenapa? Karena juga sebagai tamyiz. Jadi aidan itu tamyizun mansub dan tanda nasabnya adalah fathah. Di sana ditambah alif karena fathatain kan Ibu ya, dan bukan tak marfuthah atau hamzah. Baik. نستمر قال زكريا في السنة عيدان في السنة عيدان هما عيد الفطر وعيد الأضحى هما عيد الفطر وعيد الأضحى. ما معنى هذه الجملة في السنة عيدان؟ Dalam setahun ada dua hari raya. Yaitu hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Jayid, dalam setahun aidan ada dua hari raya. Aidan aslinya tadi aidun. Untuk menunjukkan musanna maka ditambah alif dan nun, jadinya aidani. Huma ini adalah dhamir, ya kan Ibu ya? Ya, ganti dua. Dhamir untuk musanna juga. Huma keduanya. Huwa huma hum kan kita. Hafalannya kemarin seperti itu. Huma ini dhamir untuk musanna juga. Huma Aidul Fitri, maksudnya huma ini huma siapa? Al-Aidan, ya kan Ibu ya? Huma ini yang dimaksud huma ini adalah Al-Aidan. Kata ganti untuk Aidan, yaitu Aidul Fitri dan Aidul Adha. Aidul Fitri wa Aidul Adha itu rangkaiannya apa Ibu sekalian? Aidul Fitri. Masa? Apa sih? Yang mana tuh? Aidul Fitri itu rangkaiannya apa? Idhofah ya? Rangkaiannya idhofah, na'am. Aidu itu sebagai mudhaf, makanya tidak boleh ada al dan tidak tanwin kan ya? Kemudian al-fitri itu mudhafun ilaih, makanya majrur. Aidul Fitri wa Aidul Adha. Hal min soal? Ada pertanyaan Ibu sekalian? La yujad? Baik. فتح الله عليكم. نستمر إلى صفحة بعدها. Kita lanjutkan ke halaman berikutnya Ummahat. كررنا بعدي. قال المدرس يا إبراهيم أبوك تاجر كبير كم متجر عنده مرة أخرى
Ya Ibrahim. Ya Ibrahim. Ibrahim. Abuka tajirun kabirun. Abuka tajirun kabirun. Kam matjarun indahu. Wahai Ibrahim. ما معنى هذه الجملة يا إبراهيم؟ Ayah kamu pedagang besar. Berapa mutjaron apa matjaron itu? Matjaron. Matjaron itu Berapa kios ya? boleh lah, boleh Berapa kita kios, artikan Ustaz? kios, Berapa boleh. toko ya, Ustaz? Berapa toko yang dipunyainya? Boleh. Nah, jadi ya Ibrahim, abuka tajirun kabir. Ayahmu adalah seorang pedagang besar. Kam matjaron indah? Berapa toko atau berapa tadi? Berapa kios? Berapa kios? Berapa kios boleh. Nah, berapa kios atau berapa toko yang beliau miliki, gitu kan namanya? Iya, Ustaz. Berapa lapak? Iya, berapa lapak. Baik. Qala Ibrahim. Oh ya, di sana kam matjaron. Nah, itu kam istifhamiyah dan matjaron itu tamyiz, mansub, begitu ya, Bapak ya? Kemudian qala Ibrahim, karena ba'di, indahu matjarani kabirani. Indahu matjarani Indahu apa? Marratan ukhra, naqra marratan ukhra. Indahu matjarani kabirani. Indahu matjarani kabirani. Jayid. Ma ma'ana? Ayahku punya 2 toko yang besar. Beliau mempunyai 2 toko besar, gitu. Enggak usah banyak-banyak, tapi besar. Di semester 1 ada Dukkanun. Di sini ada Matjaroni. Apa bedanya antara Dukkanun dan Matjaroni? Sebenarnya sama saja. Kalau dukan itu toko maknanya. Matjar itu dari kata tajaro yutajiru, matjarun itu tempat berdagang artinya. Kalau dari arti secara harfiah, matjar itu tempat berdagang. Dari kata tajaro yutajiru, berdagang. Kalau dukan itu artinya toko. Nah. Tidak apa-apa, Baik. Toko itu, berdagang itu harus di toko, ya? Kalau zaman sekarang nggak harus, ya? Harus. Jadi kalau dukan itu toko. Nah, matjar ini mungkin lebih luas maknanya dari toko, mungkin tempat berdagang, yang penting tempat berdagang gitu. Nah, indahu matjarani kabirani, ini bentuknya mutsanna. Matjarani aslinya matjarun tadi, ditambah alif dan nun untuk menunjukkan mutsanna, dan kabirani ini na'tunnya, sifatnya juga mengikuti bentuknya mutsanna. Kalau kita mengingat dulu na'at dan man'ut itu harus selalu sama, ya kan Ibu ya? Ya. Na'atun itu selalu mengikuti man'utnya. Kalau misalkan man'utnya mutsanna, maka na'atunnya juga ikut jadi mutsanna. Makanya di sana kabirani, gitu Ibu ya? Enggak bingung ya, insyaallah? Halo? Ya, Ustaz. Ngerti. Ya, Ustaz. جيد. عنده متجران كبيران. نستمر معها. قال المدرس يرجون معني كم نافذة في غرفتك يا إسماعيل؟ كم نافذة في غرفتك يا إسماعيل؟ جيد. كم نافذة في غرفتك يا إسماعيل؟ ما معنى؟ Berapa jendela di ruangan ya Ismail? Ada berapa jendela yang ada di ruangan ya Ismail? Allah alaikum jami'an. Ada berapa jendela di ruangan wahai Ismail? Begitu ya? Jayid. Di sana kam nafidatan, kamnya kam istifhamiyah,
kata tanya, dan nafidatan itu sebagai tamyizun mansub, makanya tanda nasabnya di sana fathah, harokatnya nafidatan, dan tidak perlu ditambah alif karena ini adalah tak marbutah akhirannya. Nastamir. Qala Ismail. Fiha nafidatani. Fiha nafidatani. Jayid. Ma makna fiha nafidatani? Ada dua jendela. Ada dua. Di dalamnya fiha, dalamnya ada dua jendela. Tapi fiha, ha itu untuk dhamir muannats. Ha ini ha siapa? Ini kan apa namanya? Jendela. Nafidah kan Ibu ya? Nafidah itu kan muannats ya kan Ibu ya? Fiha maksudnya bukan jendela, oh. Ruangannya. Ghurfah. Iya. Masa di dalam jendela ada dua jendela? Fiha itu fil ghurfah, maksudnya gitu Ibu ya? Iya. Fiha itu maksudnya fil ghurfah. Al ghurfah, ghurfatun itu muannats, ada ta marbutahnya ya kan Ibu ya? Iya. Fiha nafidatani, di dalam kamar ada dua jendela. Taib. Aslinya nafidatun. Karena ini musanna maka ditambah alif dan nun jadi nafidatani. Nastamir. Qala al-mudarris. Liman hadhani ad-daftarani? Liman Jayyid. Liman hadhani ad-daftarani? Ma makna? Punya siapa penggaris ini? buku ini? Buku penggaris sih. Coba pastikan. Itu ada berapa bukunya? Jayyid. Milik siapa kedua buku ini atau kedua buku tulis ini? Gitu kan Ibu ya? Iya. Hadani ini ada contoh. Hadani ini adalah ism isyarah lil musanna mudzakkar qarib. Ya kan Ibu ya? Jayyid. Hadani ad-daftarani, daftar. Karena daftar ini mudzakkar, daftarani musannanya tetap mudzakkar. Hadani ad-daftarani. Thumma qala Ali, karibna ma'ali. Huma li. Ma makna huma li? Buku ini milik saya. Keduanya adalah milikku, gitu kan, atau milik saya. Tayyib. Huma ini adalah dhamir untuk musanna, ya kan Ibu ya? Mereka berdua atau keduanya. Ini huma siapa? Buku tulis daftaran. Ad-daftarani. Huma ini yang dimaksud huma adalah ad-daftarani. Huma li. Jayyid. Thumma qala al-mudarris. Liman hatani al-mistaratani? مرة أخرى لمن هاتان المسطرتان جيد ما معنى milik siapa kedua penggaris ini? Jayyid, milik siapa kedua penggaris ini. Di sini juga ada contoh ism isyarah lil musanna, tapi ini muannas ya kan Ibu ya? Hatani al-mistaratani, karena mistarah itu aslinya muannas, dijadikan musanna tetap muannas, jadi mistaratani, hatani mistaratani. Thumma qala Yunus huma li. Ma makna? Milikku. Keduanya milik saya. Baik. Nah, kalau huma di sini, yang dimaksud huma di sini siapa? Al-mistaratani. Jayyid. Astaghfirullah alaikum jami'an. Hal min soal Umahat? Ada pertanyaan? في سؤال؟ لا يوجد أستاذ. لا يوجد الحمد لله.
Nastamir idzan ila as-safha ba'daha. Kita lanjutkan ke halaman berikutnya Ibu sekalian. Hunaka tamarin. Di sana sudah mulai latihan. Nabda min at-tamrinil awal. Kita mulai dari latihan pertama. Ajib atau ajibi 'anil as'ilatil atiyati musta'milan al-musanna. Jawablah pertanyaan berikut musta'milan dengan menggunakan al-musanna. Di sana pertanyaannya semuanya kam. Ya kan Ibu ya? Dan kita diminta untuk menjawabnya dengan musanna. Semuanya dengan musanna. Baik, nabda. Kita rubah coba dari belakang. Nabda min Bu Yanti. Tafadhali, raqam 1. Kam qalaman indaki. Boleh. Karena di sini semuanya muannas ya. Indaki saja. Kam qalaman indaki. Al-jawab? Oh ya, langsung jawab ya Ustaz. Bagaimana? Indaki ya betul ya. Kam qalaman indaki. Indaki kolam indaki. Kolam indaki. Apa ya? Sebentar Ustaz, saya jadi lupa kok. Santai Om, santai Om. Kolamatan nih. Pelan-pelan. Aslinya kan qalamun. Kolamun, jadi kan Tinggal ditambahkan alif dan nun saja. Kolamani. Jayyid. Kolamani. Santi, jadinya indi qalamani gitu ya. Jadi dhamirnya di sana juga disesuaikan. Aslinya kan indaki atau indaka. Itu bertanya kepada orang yang ditanya. Tapi orang yang ditanya menjawabnya indi kan gitu ya. Punyamu, jadinya jawabnya punyaku kan gitu ya. Bukan punyamu juga. Baik, indi qalamani. Tidak bingung kan Om ya? Iya Ustaz. Aftahullah alaik. Boleh indaka ya berarti Ustaz. Bagaimana Om? Kalau laki-laki indaka. Naam. Kalau untuk mudzakkar indaka. Naam. Kalau untuk mudzakkar indaka. Kalau untuk muannas indaki gitu ya. Jayyid. Aftahullah alaik. Nastamir raqam 2. Raqam 2 Bu Nur Hayati, tafadhali. Nah, Ustaz. Kam kitaban indika, sorry. Indaka. Jayyid. Indi kitaban. Indi kitabani. Ahsan, Allah alaik. Kam kitaban indaka. Kalau yang ditanya mudzakkar, kam kitaban indaki. Kalau yang ditanya muannas. Jawabnya sama, indi kitabani. Allah alaik, rahayati. Nastamir Bu Indah, tafadhali Bu Indah. Raqam 3. Kam saburatan. Kam saburotan. Jayyid. Fi faslikum. Jayyid. Kam saburatan fi faslikum. Al-jawab. Fi faslina. Jayyid, Masya Allah. Fi faslina saburotani. Fi faslina saburatani. Jayyid, Masya Allah. Atau boleh juga fihi saburatani. Fi faslina saburatani. Betul. Allah alaik. Nastamir Bu Ida, tafadhali, raqam 4. Kam riyalan indakil ana ya Laila. Kam riyalan Indaki. Indaki, na'am. Indaki, karena di sana yang ditanya adalah Laila. Kam riyalan indakil ana ya Laila. Jawab. Indil ana riyalani. Jayyid. Indi riyalani. Indi riyalani. Langsung seperti itu tidak masalah. Atau indil ana riyalani. Nggak ba'sa. Mafi musykilah. Rialan. 2 real namanya. 2 real sekarang dapat apa?
Kalau dulu mungkin masih bisa dapat lumayan lah. طيب نستمر رقم 5 Bu Ida بعد Bu Ida من Bu Febri ya تفضلي Bu Febri Kam akhtan. masa kita bilangnya akhti atau ukhti Bukti. ukhti ya. Kam ukhtan. Laka ya Aliyun. Jayid ya Aliyu Ya Aliyu, iya salah. La Aliyu. Berapa saudarimu wahai Ali? Indaka. Ya. Jawabnya bagaimana? Indi. Itu pertanyaannya laka, berarti jawabnya Indaka. li. Oh, kalau pertanyaannya indaka jadinya indi. Kalau laka jadi li gitu ya. Oh, gitu, Ustaz. Sesuai dengan pertanyaan. Ukhtani. Li ukhtani. Jayid. Astaghfirullah alaik. Li ukhtani. Gitu ya. Enggak bingung ya, insyaallah. Kenapa enggak pakai indi? Nah, di sana memang pertanyaannya laka, berarti li jawabannya. Gitu ya. Iya. جيد صح الله عليك الأخير رقم 6 Bu Adi تفضلي Bu Adi Nama laki ya Aminatu. Ahsanti جيد laki kita bacanya di sana karena yang diajak bicara Aminah muannas kam amman laki ya Aminatu الجواب li amani. جيد افتح الله عليك لي عماني kita ya افتح الله عليك hal min soal wahad ada pertanyaan kalau misalkan ada yang bingung atau kurang jelas tafadhalna bisoal silahkan ditanyakan dulu hal min soal Yang tadi Ustadz Buro itu kan yang Ustadz terangkan itu Ustadz ya. Gimana? Yang Ganti domir ya. Assalamualaikum. Oh itu loh Ustadz, yang kam habis kam nomor 3 Ustadz. Kam saburotan. Ya, itu yang Ustadz terangkan itu tadi. Iya. Maksudnya yang saya terangkan terakhirnya alif, maka tandanya fathah. Kalau terakhirnya tanda itu Ustadz. Jadi kalau kita perhatikan di sini tamyiznya satu-satunya tamyiz yang muannas itu yang nomor 3, Ibu ya. Kalau yang lain tidak diakhiri tak marbutoh. Kam qalaman, kam kitaban, kam riyalan, kam ukhtan, kam amman semuanya tidak diakhiri tak marbutoh, makanya ditambahkan alif karena harokat terakhirnya fathatain. Tapi kalau kam saburatan ini tidak ditambahkan fathatain, tidak ditambahkan alif meskipun harokatnya fathatain karena huruf terakhirnya tak marbutoh. Kam saburatan. Nah. Itu yang ditanyakan Bu Ida itu? Iya. Nah. Ustadz nerangkan itu. Bagaimana? Tadi kan Ustadz nerangkan. Nah, betul. Nah, ini di antara contohnya ini. Soal akhir. Nah, tafadhali. Tadi yang kalau yang indi dibaca dengan al-ana disambung apa Ustaz? Indil gitu. Betul. Kalau indi disambung dengan al-ana jadi indil ana. Jadi Ibu sekalian, mungkin kita nanti pada saatnya akan mungkin kalau tidak salah semester 3 atau semester 2 ini. Semester 3 kalau tidak salah. Di sana kita akan membahas tentang iltiqa'u sakinain, pertemuan dua sukun. Pertemuan dua sukun itu di dalam bahasa Arab selalu dihindari Ibu sekalian. Selalu dihindari. Kalau Anda pertemuan dua sukun pasti ada penyesuaian. Pasti ada penyesuaian, entah itu penyesuaiannya dengan perubahan harokat atau
penyesuaiannya itu dengan menghapus. Menghapus ini bisa menghapus lafadznya saja seperti di sini indil ana itu dihapus lafadznya saja, tapi tulisannya masih ada, ya kan Ibu ya? Tapi terkadang juga menghapus betul-betul lafadz dan tulisannya. Jadi selalu ada penyesuaian seperti itu kalau ada iltiqa'us sakinain. Nah ini pertemuan dua sukun, ya sukun dan al itu juga sukun juga, ya kan Ibu ya? Kalau huruf pertama yang sukun itu adalah huruf mad seperti ini, huruf mad, maka biasanya nanti cara membacanya dengan dihapus lafadznya. Gitu ya. Seperti fi al-masjidi, jadi fil masjidi. Ya kan ya? Fi al-masjidi, jadi fil masjidi. Dihapus lafadznya. Kemudian ala al-maktabi, jadi ala al-maktabi. Dihapus lafadznya, tidak panjang lagi ya atau ya? Iya. Jadi kalau ada pertemuan dua sukun dan huruf yang pertama yang sukun itu adalah huruf mad, maka cara penyesuaiannya adalah dengan dihapus lafadznya. Soal akhir. Ada lagi pertanyaan Wahid? La yujad. Dan nastamir ila safhah ba'daha. Kita lanjutkan ke halaman berikutnya Ibu sekalian. Ini masih lanjutannya latihan pertama. Raqam 7. Na'ud ila Bu Yanti. Tafadhali Bu Yanti. Kam sadiqan laki kam sadiqan laka ya Muhammadu. جيد. كم صديقا لك يا محمد؟ الجواب Li sadiqani. Li sadiqani. Naam. Li sadiqani. Saya punya dua saudara. Ini apa? Dua sahabat. Jadi sadiq itu lebih dekat dari zamil dan sahib, ya kan Ibu ya? Kalau di dalam bahasa kita sahabat karib lah gitu. Sadiq. Baik. ثم رقم 8. Bu Nur Hayati, tafadhali. Ustaz. Kam toliban jadidan fi faslikum. Fi faslina tolibani jadi fi faslina tolibani. Itu Ustaz. Fi faslina talibani. Tadi mau dilanjutkan Om? Betul, dilanjutkan Om. Jadidan. Jayyid. Fi faslina talibani jadidani. Gitu ya. Jadi kalau na'tun ada na'tunnya disebutkan juga, na'tunnya juga musanna juga. Fi faslina talibani jadidani. Kalau misalkan tidak ada na'tunnya disebutkan fi faslina talibani. Di kelas kami hanya ada 2 siswa. Masa sekelas cuma 2 siswa. Itu namanya bukan kelas, tapi privat. Baik. Di sana jadidani. Jadidun jadi jadidani, musanna juga. Tahallah alai. Nur Hayati, nastamir. Bu Indah, raqam 9. Tafadhali. Kam masjidan fi qaryatika ya Zakaria. Kam masjidan fi qaryatika ya Zakaria? Al-jawab Fi qaryati masjidani. Jayyid. Fi qaryati masjidani. Astagfirullah alaih. Bu Indah. Nastamir. Bu Ida. Raqam 10. Kam funduqan fi hadha syari'i. Jayyid. Kam funduqan fi hadha syari'i? Al-jawab Fi hadha syari'i. Funduqani. جيد. في هذا الشارع فندقان. الله عليك وإذا
في هذا الشارع فندقان. ثم رقم 11 ini nomor 11 ini agak-agak bonus ya ini Om ya. Kenapa tuh? Ada ininya ya? Nomornya ini nanggung, nomornya ganjil dan di sana sebenarnya sudah ada jawabannya kan gitu ya. Ada jawabannya. Iya. Tapi di sana sebenarnya ada maksud kenapa disebutkan ini. Coba kita jawab dulu Bu Febri, tafadhali. Kam akhon laka ya Sa'adun Su'adu. Sa'adu Su'ad. Su'ad. Sa'adu Su. Su'ad. Jadi kalau ainnya panjang seperti ini bacanya su'ad. Kalau ainnya pendek sa'adun. Orang kita biasanya bilang sa'adun. Sa'adun. Tapi kalau setelah ain ada ya, maka bacanya sa'id, gitu ya. Jadi ada 3 kemudian. Su'ad, sa'adun, dan sa'idun. Kalau su'ad itu biasanya digunakan untuk nama perempuan, Ibu sekalian. Jangan salah. Su'ad itu untuk mu'annas. Su'ad itu untuk mu'annas. Mungkin di kita terkadang kita menemukan nama su'ad untuk mudzakkar, gitu kan Ibu kan? Tapi kebanyakan penggunaan su'ad itu sebenarnya untuk mu'annas. Kalau sa'adun dan sa'id itu baru mudzakkar. Gitu Om ya. Berarti ininya bukan ini ya? Betul sekali. Kam akhan laki. Ya, su'adu. Ya, Jayyid. Al-jawab kam akhon laki ya Su'adu. Li akhoni. Itu sudah ada jawabannya Om di dalam kurung itu. Al-akh musannahu, kata akh itu bentuk musannanya adalah akhwani. Akhwani berarti li akhwani. Naam. Li akhwani. Ini sebenarnya agak berbeda perlakuannya dengan isem pada umumnya. Pada umumnya isem itu tinggal ditambah alif dan nun saja, ya kan Ibu ya? Enggak, ini pakai waw ya. Ini itu sebenarnya terkait dengan al-asmaul khamsah. Ada 5 isem yang kalau disambung dengan kata lain setelahnya itu ditambahkan waw. 5 isem itu yang pertama ini akhun. Akhun, misalkan saudaranya Khalid, kita bilangnya akhu Khalidin. Jadi ada wawunya. Aslinya kan akhun, jadi akhu. Ada wawunya, jadi akhu Khalidin. Abu Bakrin. Gitu kan, Mas? Ada wawunya, Abu Bakrin. Aslinya abun, tapi kalau disambung dengan kata lain jadi Abu Bakrin. Ada hamun juga, hamun jadi hamuka. Ada fu dan zu. Jadi ada 5 isem itu, ada akhun, abun, hamun, dan fu. Terakhir zu. Zu nanti akan kita pelajari pada saatnya insyaallah. Di semester 3, semester depan. Semoga Allah memberikan kemudahan. Jadi 5 isem itu kalau disambung dengan kata lain setelahnya maka ditambah waw. Demikian juga kalau dirubah bentuknya menjadi musanna, makanya di sini akhun jadi akhwani. Abun kalau double, kalau musanna jadinya abawani. Abawani gitu ya. Akhun jadi akhwani, abun jadi abawani. Hamun hamawani. Kalau yang itu Kalau fu dan zu itu selalu sebagai mudhaf, nggak bisa berdiri sendiri. Fu dan zu itu selalu sebagai mudhaf. Jadi misalkan faka.
Dzanika. Dan seterusnya. Jadi nanti insya Allah pada saatnya akan kita pelajari untuk yang itu. Semoga Allah berikan kemudahan. Baik. Hal min soal Wahab, ada pertanyaan Ibu sekalian? La yujad. Dan nastamir ila as-safha ba'daha. Kita lanjutkan Ibu sekalian ke halaman berikutnya. Rakam isnan. At-tamrin atsani. Latihan kedua. Iqra waktub atau iqra'i waktubi. Bacalah dan tulislah. Baik. Di sini kita hanya diminta untuk membaca Ibu sekalian. Mudah kan Ibu ya? Kita coba ya. Nabda rakam 1 Bu Ade. Tafadhali Bu Ade. Khalidun lahab nani Lahu. nani Manatani. Bintani. Jayyid. Fatahallah alaik Bu Ade. Khalidun lahu ibnani. Kalau kita baca sambung, Khalidun lahu ibnani wa bintani. Itu ya. Khalidun lahu ibnani wa bintani. Fatahallah alaik Bu Ade. Nastamir. Bu Yanti rakam isnan. Fi hazal baiti ghurfatani kabiratani. Ahsanti. Fi hadzal baiti ghurfatani kabiratani. Fatahallah alaik. Nampaknya tidak ada kendala. Nastamir. Bu Nur Hayati rakam 3. Fatimatu laha tiflani soghirani. جيد. فاطمة لها طفلان صغيران. الله عليك. نعم. ثم رقم 4 أبو إنده. تفضلي أبو إنده. Li ainani Wa udunani. wa udunani wa yadani wa rijlani. Alhamdulillah. Li ainani wa udunani wa yadani wa rijlani. Ya, saya punya 2 kaki, 2 mata, 2 mata, 2 telinga, 2 tangan, dan 2 kaki. dan 2 kaki. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semuanya untuk bisa mensyukuri setiap nikmat yang ada. Baik. Naam. Rakam 5 Bu Indah. Afan. Bu Ida. Bu Indah sudah barusan. Bu Ida, tafadhal. Fi ada ayyi madrasatani. جيد. في هذا الحي مدرستان. أحسنت Bu Ida. Fatah Allah alaik. في هذا الحي, di kompleks ini, di area ini. Madrasatan, ada 2 sekolah. Fatah Allah alaik. Nastamir. Rakam 6. Rakam 6 man? Bu Febri. Tafadhali Bu Febri. Salatun fajaru Pelan-pelan. Pelan-pelan. Itu rangkaiannya apa, Om? Iya, salatu mudah sudah mudah. Salatu fajari. Salatul fajri. Salatul fajri rakaatani. Rakaatani. Kalau di dalam bahasa kita serapannya itu rokaat, jadi kafnya fathah ya. Tapi sebenarnya bahasa Arabnya sukun, rokaatun, rokaatan. Dihafalin ya, lupa lagi. Padahal udah disetorin tadi Om ya. Iya, itu lupa lagi sekarang. Salatul fajri rokaatani. Baik, ibu-ibu sekalian yang misalkan belum sempat tadi menyetorkan hafalan kosakata, nanti disusulkan, tidak masalah Ibu ya? Ya Ustadz, saya belum. Nah, insyaallah marana. Tadi Bu Febri sudah alhamdulillah, tapi di Jeffrey saya bilang tadi gak apa-apa kalau misalkan disetorkan di grup. Jadi untuk setoran kosakata hafalan itu di grup, biar ramai grupnya. Gimana?
Sambil mengingatkan mungkin ya. Ya, Ustaz. نعم يسر الله ورانا ثم رقم 7 Bu Ade تفضلي. Fil baiti للبيت fil baiti muftahani. مف Miftahan. جيد للبيت مفتاحان أصلها مفتاح ما معنى مفتاح Kunci. miftah biasanya kan ada orang namanya Miftahul Jannah kunci surga itu kan Kunci ya. Masya Allah miftah lil baiti miftahani yang 2 kunci gitu ya Iya. ya bingung Bu Ade ya insyaallah Insyaallah. جيد افتح الله علي نستمر Bu Yanti رقم 8 Liman hatanil baqaratani huma lil fallahi. أحسنت افتح الله عليك لمن هاتان البقرتان هما للفلاح بقرة إن شاء الله tidak ada kendala ya للفلاح Punyanya petani. petani sebenarnya naam petani juga sebenarnya peternak itu juga istilahnya falah juga sebenarnya naam نستمر Bu Nur Hayati رقم 9 Hazanit tabibani min inkal tarro. La huma min Firansa. min Faransa Faransa ya, Ustaz. Faransa kan Prancis. Prancis atau Prancis Prancis, Ustaz. Prancis Faransa gitu ya bukan Firansa طيب هذان الطبيبان من إنجلترا لا هما من فرنسا افتح الله عليك ثم Bu Indah تفضلي رقم 10 Bu Indah Fi qaryati masjidani sogironi. أحسنت في قريتي مسجدان صغيران Ada 2 masjid yang besar. 2 masjid yang Besar. صغير Ada soal kecil. 2 masjid kecil gitu ya masjid kecil nah masjid itu sebenarnya di tempat kita itu agak mungkin salah kaprah istilahnya jadi di sana itu sebenarnya ada di dalam fikih itu ada istilah musalla kemudian masjid dan al-jami' atau masjidul jami'. Musalla itu apa? Musalla itu sebenarnya kalau dalam istilah fikih itu adalah tempat yang dibangun atau dibuat awalnya itu bukan untuk sholat. Kemudian dipakai untuk sholat. Entah itu sementara atau dalam jangka waktu tertentu. Musalla, makanya Rasulullah ketika dalam masalah sholat Idul Adha ketika itu Rasulullah pernah berkata man lam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang belum atau siapa yang tidak berkurban padahal dia mampu fala yaqrabanna musallana. Maka jangan pernah mendekati musallana. Beliau bilangnya musallana bukan masjidana. Karena sholatnya ketika itu Rasulullah sholat di tanah lapang kan gitu ya. Tanah lapang itu kan sebenarnya bukan tempat khusus untuk sholat ya atau ya. Makanya beliau bilangnya musalla. Musalla aslinya. Sedangkan masjid itu sebaliknya masjid itu tempat yang dibuat atau diadakan sejak awal khusus untuk sholat, dikhususkan untuk sholat. Jadi seharusnya musalla di tempat kita itu istilahnya juga masjid juga kan gitu ya Bapak ya? Ya. Masjid. Ada lagi beda lagi ya al-masjidul jami' atau al-jami' saja biasanya bilangnya. Al-jami' itu apa? Atau al-masjidul jami' itu adalah masjid yang digunakan untuk sholat Jumat.
Itu al-masjidul jami'. Nah, jadi kalau dalam istilah fikih seperti itu sebenarnya. Tapi kalau di kita sudah salah kaprah ya sudahlah. Gitu. Ya, dibilangnya musola. Kalau yang kecil dibilangnya musola. Kalau yang besar masjid kan gitu ya kalau di kita ya. Iya. Tapi sebenarnya masjid juga. Jadi meskipun kita sholat di musola kita yang sebenarnya itu masjid juga, ya tetap disunahkan sholat tahiyatul masjid. Meskipun kita menyebutnya musola, tetap disunahkan sholat tahiyatul masjid. Gitu Ibu ya. Iya. Astagfirullahaladzim. Kalau sholat Jumat tidak boleh di musola, jadinya gimana tuh? Kalau sholat Jumat, Tidak di musola, di masjid. ya sholat Jumat memang di masjid tuh. Jadi memang kata musola tadi kan maknanya tempat gitu ya. Jadi sebenarnya salah juga gitu, apa gimana? Bagaimana Om? Enggak, musola tadi secara sebenarnya istilah fikih itu musola itu tempat yang sebenarnya di awal itu tidak dikhususkan untuk sholat kan gitu ya. Iya. Itu seperti lapangan itu tadi. Atau misalkan gedung misalkan kalau dulu saya kuliah di Libya itu gedung itu kan nyewa. Aslinya itu misalkan satu lantai itu sebenarnya kan dulu bukan masjid tapi dipakai buat sholat kan sekarang yang dikhususkan lantai 2 untuk sholat kan gitu. Oh iya, tapi di sini iya. Oh di sini musola bentuknya kayak masjid tapi lebih kecil gitu. Kalau itu sebenarnya masjid. Dalam istilah fikih itu masjid. Gitu ya. Kecil itu masjid ya Ustaz? Masjid karena masjid tadi pengertiannya apa? Tempat atau bangunan yang dikhususkan sejak awal itu untuk sholat. Kalau itu di gedung atau bukan dikhususkan itu namanya musola ya. Sedangkan yang dipakai untuk sholat Jumat itu istilah fikihnya sebenarnya al-masjidul jami' atau al-jami' begitu saja, gitu ya? Iya. Itu kalau dalam istilah fikih seperti itu. Kalau dalam istilah kita sudah salah kaprah seperti itu. Iya, ya nggak di apa-apa. daerah Depok sini musola Ustadz, banyak sekali musola, masjidnya mungkin ya dia bilangnya jami gitu ya Ustadz ya. Tapi yang kecil-kecil itu semuanya namanya musola. Iya, di tempat-tempat lain juga gitu juga, nggak hanya di Depok Om. Sebenarnya meluas sepertinya di Indonesia seperti itu. Yang kecil tuh disebutnya musola. Sedangkan yang besar disebutnya masjid kan gitu ya. Jadi patokannya itu ukuran besar atau kecil biasanya seperti itu. Iya. Syukran Ustaz, jadi tahu. Baik. Hal ini soal Umahat, ada pertanyaan Ibu sekalian? Tidak Ustaz. Nah, baik, nastamir. Ila safhan ba'daha, kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Kami sa'ah. Nggak terasa Om, ternyata udah jam segini Om. Iya. Baik, di sini masih tersisa berapa halaman? 1, 2, 3, 3 atau 4 halaman. Baik, mungkin ini untuk sisanya ini kita bahas di pertemuan berikutnya bagaimana Ibu sekalian? Ya nggak apa-apa. Tidak mengapa Om ya, ini takutnya nanti masuk maghrib. Tapi di sana Ibu sekalian ini kan yang belum kita jawab tadi latihan ketiga, kemudian latihan keempat. Latihan keempat ini tugas PR Ibu sekalian. Di sana ada tanda wajib, maksudnya wajib manzili. Di sana kita diminta untuk apa? Ini untuk PR nggak apa-apa Om ya? Iya. Di sana hawwilil mubtada'a fi kullin minal jumalil atiyati ila mutsanna. Rubahlah setiap mubtada pada setiap jumlah atau susunan kalimat berikut ini menjadi bentuk mutsanna. Misal hadza kitabun kita rubah menjadi mutsanna. Jadi hadzani kitabani. Gitu ya. Mudah ya insyaallah. Intinya semuanya dirubah menjadi mutsanna. Sambil latihan menulis. Semoga Allah memberikan kemudahan. Jadi tugasnya masih untuk yang belum sempat mengumpulkan tugas hafalan nanti ada 3 jadinya. PR yang di halaman ya, itu tulis ada. kemarin. Ada yang tulis juga. Yang tulis yang PR-nya ada 2. Kemarin 2 Zon. Ada 2 kemarin. PR-nya. Astagfirullah, kemarin itu bab 3 itu tadi belum kita bahas Om ya? Belum. Iya, belum.
Nggak Tapi apa-apa. PR-nya Nanti halaman saya lupa. 76. Saya lupa. PR-nya Sebelum halaman gimana? 76 sama itu latihan yang tadi Ustadz sebut itu yang merubah jadi musanna. Nah, insya Allah nanti kita bahas di pertemuan berikutnya, Mas. Semoga Allah memberikan kemudahan. Ya, amin. Amin. Nah, jadi latihan 4 ini dan di pelajaran sebelumnya kemarin. Semoga Allah memberikan kemudahan. Hal min soal, Mahat? Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Baik. Mungkin adalah yujad, naktafi bihadzal qadar. Kita cukupkan sampai di sini, Ibu sekalian. Semoga apa yang kita bahas dan pelajari hari ini bermanfaat dan barokah. Amin. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya untuk bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, keistiqomahan serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Amin. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya, demikian juga kepada orang-orang yang kita sayangi. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya dan juga orang-orang yang kita sayangi dimanapun berada. Semoga Allah, jika di antara kita ada yang sakit atau kerabat kita atau keluarga kita ada yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk hamba-Nya yang soleh dan solehah dan bertakwa kepadanya. Semoga Allah menjadikan anak keturunan kita menjadi anak keturunan yang soleh dan solehah, dan semoga terlahir dari mereka generasi ulama. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama dengan keluarga kita dan anak keturunan kita di surga Firdaus kelak. Semoga Allah selalu melindungi negara kita dan memperbaiki kondisi negara kita. Semoga Allah selalu mengampuni semua dosa-dosa kita dan menerima semua amal ibadah kita. Semoga Allah selalu mengampuni semua dosa orang tua kita dan menerima semua amal ibadahnya. Demikian juga dengan guru-guru kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa guru-guru kita dan menerima semua amal ibadahnya. Semoga Allah memberikan kepada kita semuanya husnul khatimah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran.